detail kan kompetensinya banyak ya, lalu bisa diurai. Terus juga ada keterampilan yang harus dimiliki dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini saya kira udah bisa lewat nih. Ini kan kemampuan. Ini kalau kompre nih, kalau ditanya apa itu kompetensi guru, masih ingat nggak Pak Dol? Kompetensi guru kan suka itu kalau ada bagian kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik bernyangkut tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sebenarnya. Ya kan, sama kayak siswa, apa itu kompetensi itu kan? Itu tadi kemampuan yang harus dimiliki. Ini secara istilah, secara bahasa saya tidak detail, tapi paling tidak teman-teman bisa baca lah bahwa kompetensi is English kan, ya bukan dari bahasa Ciapus. Dari bahasa Inggris, I think it is ability, ya, proficiency, capability, eligibility, skills juga sama masuk ke itu. Nah sekarang jadi guru itu bisa ngajar, ya. Jadi guru itu harus profesional, ya. Kalau profesional berarti ngapain dia? Ya harus ya kemarin ya harus dari keilmuan yang sesuai gitu kan. Punya sertifikasi, nanti kalau kamu lulus kan kamu jadi guru, ya kamu kan berusaha berjuang untuk dapat sertifikasi guru, itu ya berarti untuk menuju guru profesional. Ada organisasi, makanya dari sekarang nih bisa berorganisasi nih, walaupun misalnya Ikatan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, IKPI, udah ada belum? Kalau belum ada, buat tuh Zulkifli organisasinya. Kamu searching dulu di internet, ada nggak Ikatan Mahasiswa PAI? Kalau nggak ada, buat Zulkifli itu. Siapa yang suka berorganisasi, buat. Nanti ngapain isinya? Itu untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi sebagai guru. Ya kalau nggak ada, kayaknya perlu dibuat nih sama teman-teman semua, kita semua. Terus yang berikutnya, itu tadi ya profesi. Oke. Ada lagi kompetensi itu kalau mau diurai-urai sebenarnya di teori ada 4 tuh. Kalau di undang-undang ya. Kalau bisa ngajar, ini masuknya ke pedagogi. Mulai dari mana tuh? Merencanakan, melaksanakan, kan? Mengevaluasi, ya itu kaitannya ke sini. Jadi setiap ngajar harus ada evaluasinya. Ya jangan nunggu ulangan akhir, ulangan itu bukan. Evaluasi mini aja, jangan bikin soal yang ribet-ribet yang hari itu diajarkan saja. Itu namanya kegiatan pengajaran pedagogik. Kalau kepribadian, nah ini ya kita sebagai guru, sebagai pendidik mesti memiliki ini kompetensi kepribadian. Maksudnya apa? Ya memiliki pribadi yang baik, yang stabil, yang dewasa, ya, yang berakhlak, yang bisa jadi teladan. Kalau enggak ya hancur lah, ya, kehancuran pastinya. Yang berikutnya adalah kompetensi profesional. Kalau profesional berarti yang tadi sesuai bidang ilmunya. Kalau yang sosial berarti bisa apa dia? Bisa berkomunikasi. Dengan siapa? Bisa bekerja sama, bergaul, berkomunikasi dengan semuanya yang saya pernah sampaikan lah waktu itu ya. Ini kayaknya diulang-ulang aja supaya teman-teman ngingetin lagi. Saya ini sudah bisa ngobrol sama guru dengan luwes nggak? Kalau ketemu guru masih takut berarti masih perlu latihan lagi. Saya ini kalau ketemu guru itu nyaman nggak untuk senyum, salaman? Kalau enggak berarti harus latihan lagi. Ya, kalau ketemu guru saya masih menghindar nggak? Guru lewat lorong kanan, saya muter ke lorong kiri. Kalau begitu, berarti harus latihan lagi. Karena orang yang bisa melakukan bergaul itu ya dia harus bertemu, ya, bersapa, bertegur sapa, senyum, bisa bergaul itu. Berkomunikasi, ya, ada wujudnya. Ada orangnya di depan. Kalau dihindari ya nggak bisa komunikasi, ya nggak bisa bergaul. Oke ya, jadi teman-teman silahkan diperbaiki lagi bergaulnya, sosialnya dengan guru, dengan teman juga ya, dengan teman-teman seangkatan.
Oke, ini adalah keterampilan guru. Guru harus bisa apa? Namanya guru ngajar berarti harus bisa membuka pembelajaran dengan baik. Ya, kalau itu misalnya waktunya sudah sedikit terbuang misalnya, bagaimana membuka pembelajaran dengan efektif? Misalnya tidak perlu mengabsen satu persatu kalau muridnya ada 40 nanti waktunya habis. Lebih baik mungkin disapa siapa yang tidak masuk gitu ya, dan seterusnya. Ditanya dulu. Terus yang berikutnya juga bisa menutup pembelajaran. Kalau buka nutupnya gimana? Ya nutup itu bukan selesai pembelajaran selesai. Dia ada kesimpulan, lalu ada evaluasi, bagian penutup sebenarnya. Terus bisa menjelaskan materi. Nah ini yang penting nih. Kalau materinya nggak dikuasai, sulit kita melakukan ini, kemampuan menjelaskan materi. Ya, jadi harus banyak baca, harus banyak sumber, jangan hanya cukup pakai buku siswa, baca buku pegangan guru, jangan. Dari berbagai sumber. Jadi menurut saya jadi guru itu teaching is art, ya. Jadi ngajar itu sebenarnya seni. Ada ting nung, kasihan tuh ada yang ngetok pintu. Saya itu dulu ya. Oh si M Aditya. Ngajar itu seni. Jadi kalau seni itu artinya ya dia meramu berbagai macam pengetahuan. Jadi jangan mentang-mentang kita PAI nggak mau baca, nggak dengar kemajuan teknologi dan sebagainya, nggak bisa. Harus tetap dengan dunia siswa juga begitu. Harus mengetahuinya. Supaya apa? Nanti ada interconnecting ya. Berikutnya apa? Keterampilan bertanya. Maksudnya apa? Ya bisa mengajukan pertanyaan ya, dan juga bisa menentukan apa namanya jawabannya ya. Kalau nanya doang ke siswa nggak tahu jawabannya, nanti pas giliran siswa jawab siapa yang mau menilai ya. Jadi harus bisa ya, bertanya dan menjawab juga punya jawabannya. Oke, ada pertanyaan yang mendasar, ada yang pertanyaan lanjutan. Saya pernah ya ujian apa namanya, ujian disertasi. Itu gaya orang nanyanya itu yang membuat kita tuh bisa kemakan dengan jawaban kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Dia bertanya X, lalu X ini seperti apa? Karena kita tidak tahu, lalu kita jawab, ternyata beranak pinak tentang X itu. Ya, kita makin pusing lah. Makanya ini nih, ada yang namanya bertanya lanjutan, terus lanjutan. Kenapa kita gagap menjawabnya? Karena biasanya adalah kita tidak paham ya jawaban yang benar terhadap apa yang ditanyakan. Sama kayak mahasiswa, apa itu kompetensi guru misalnya, dia udah tahu tapi jawab aja. Kalau yang kamu tanya, kalau yang kamu jelaskan itu termasuk kompetensi apa sebenarnya? Yang kalau dipilah ke bagian yang mana itu? Bingung pasti. Karena kita memang belum baca secara detail gitu. Oke, tadi lanjut ya. Saya ada lanjut nih. Ini mengadakan variasi. Lalu mengadakan penguatan. Apa itu penguatan? Reinforcements ya. Penguatan itu seperti apa? Jangan lupa ketika siswa menjawab, siswa memberikan pertanyaan, kamu kasih penguatan. Misalnya, oke, bagus pertanyaannya. Oke, benar jawabannya. Itu namanya penguatan. Jangan didiemin. Kalau dia udah diskusi lalu menyampaikan pendapatnya dan sebagainya, diberikan penguatan. Kalau kita sudah ngajar selesai ya, terakhir berikan penguatan. Apa itu? Berupa kesimpulan-kesimpulan. Ya, itu namanya penguatan. Sebenarnya penguatan itu tidak harus kata-kata. Kasih jempol aja udah tahu. Kasih senyum aja itu udah bisa juga termasuk penguatan. Kasih manggut gitu, nah itu juga bisa. Jadi penguatan itu kita care terhadap apa yang kita approve lah terhadap apa yang dia tunjukkan.
Terus ada lagi mengadakan variasi, banyak nih variasi dalam mengajar, berinteraksi dan seterusnya. Ini kamu kan nih teori ya, ini udah hatam lah sama Bu Isna nanti atau mungkin di mata kuliah yang lain. Nah, langkah pembelajaran juga sama, nanti kan saya share lembar penilaian. Perhatikan oleh kamu nih, mulai dari merumuskan tujuan, menentukan media. Jadi ngajar tuh penting pakai media, ya. Terus mengadakan evaluasi itu penting, melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya saya mau kasih lembar penilaian. Tapi kamu kan sudah punya ya lembar penilaian versinya dari kampus ya. Nah, itu juga boleh dicerna. Terus ada juga lembar penilaian yang kaitannya dengan yang tadi dijelaskan, saya akan sampaikan lagi. Oke, ini lembar penilaiannya nih ya. Ini ada di dalam sebuah modul. Nah, saya minta nanti penilaian teman-teman. Ini modulnya ada 165 halaman. Seperti ini. Oke, ini modulnya sampai akhir loh. Modul tentang penelitian tindakan kelas sekaligus PTK sekaligus praktek ngajar. Jadi nanti di ujungnya kan namanya PTK penelitian ambil data tuh ada analisis data, ada apa lagi? Ada pengumpulan data, ada instrumen gitu kan. Sampai ke terakhirnya itu adalah publikasi, ya, melakukan penelitian tindakan kelas dan publikasi. Oke, ini apa mungkin ambil data di lapangan dan publikasi ini seperti ini sampai banyak banget kan. Nah, saya mau menunjukkan ke teman-teman ini instrumen observasi. Instrumen apa yang harus disiapkan ketika mau mengajar? Ini instrumen penelitiannya adalah satu, sekaligus Siva sama teman-teman yang ngajar sekarang semua nih yang lagi pada ngajar. Perhatikan kamu menggunakan solusinya berupa metode media apa yang mau diangkat gitu ya. Judulnya yang mana yang mau digunakan. Apa menggunakan medianya atau menggunakan metode. Lalu ini observasinya. Jadi ini berikan ke kawannya. Mulai dari pembukaan tuh seperti berapa skornya bagus apa tidak ya, menyiapkan perangkat pembelajaran, terus melaksanakan menyampaikan materi, melakukan evaluasi dan seterusnya. Ini termasuk ke dalam observasi. Nanti di bawah ditambah lagi nih. Ini kurang nih saya nih. Di bawah ini adalah tambahannya berupa komentar merger cell. Saya tulis ya. Catatan catatan aja dah. Atau komentar. Nah, seperti ini. Nanti di bawah ada ya. Kalau ini penilaian kuantitatifnya, checklist ini yang nanti komentarnya. Siapa ini yang mengerjakan kalau observasi? Kan kita ngajar ya, ini jangan kita. Ya. Ini bukan kita yang mengerjakan ya, observer. Observer itu orang yang mengamati, siapa aja, boleh temen, boleh guru pamong. Ini bisa di-download, diambil ya. Tinggal dikasih depannya aja, mata pelajaran apa, jam keberapa, temanya apa ya, tinggal diberikan identitas. Lalu kamu ngajar itu dinilai juga. Nah, lembar penilaiannya adalah seperti ini. Ya, praktek mengajar. Nah, kayak gini dibuat identitas yang tadi ya. Kalau yang observasi, materinya apa, sekolahnya apa, jam keberapa gitu, yang penting-penting aja. Nah, kalau kamu ngajar, yang harus perhatikan adalah sebelum mengajar kan ada RPP-nya. Nah, RPP-nya itu dinilai cocok nggak antara indikatornya sama alat evaluasi, sama media, sama metode gitu ya. Cocok nggak menurunkan indikator KD itu ke indikator, ke materi, dan seterusnya. Ini masih di atas kertas. Nah, kalau di sini udah kegiatan intinya, mulai buka pembelajarannya, melakukan apersepsi, ya, menyampaikan tujuan. Jangan lupa namanya belajar, ngajar tuh nyampaikan tujuan.
ya. Jangan pernah mengabaikan ini. Karena kan dinilai, setiap item yang di sini dinilai. Ini saya adopsi dari yang teman-teman punya dan juga dari beberapa sumber. Saya gabung jadi satu. Ini sampai kepada pemanfaatan media, pemanfaatan waktu, ya. Jangan sampai juga waktunya tidak sesuai. Tahu-tahu belum evaluasi udah habis. Ya, dilihat menit per menit kapan waktunya habis, kapan waktunya evaluasi. Terus melakukan penilaian awal dan hasil belajar. Kalau awal tuh pretest boleh, ya, tapi melakukan penilaian. Kayak ini awal dan hasil belajar. Ini saya buang aja salah satu ya nanti, biar nggak bingung. Pertama penilaian awal hasil belajar, keterampilan menutup pembelajaran. Ini sebenarnya melakukan penilaian itu, evaluasi, saya tutup aja ya, biar nggak bingung. Bukan penilaian hasil belajar, menutup pembelajaran. Nah, kalau bagian kepribadian, ini kan RPP, terus ini kepribadian. Ini juga dinilai, penampilan ngajarnya seperti apa, disiplin apa enggak, ya. Terus memotivasi siswa apa tidak, gitu ya. Terus kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak, ya seperti Padol misalnya nggak dapat buku modul dari guru, nggak dapat tema dan lain sebagainya mendadak, nah bisa nggak dia selesaikan masalah, itu jadi poin. Ketepatan waktu hadir dalam menjalankan tugas, ya dianya telat apa enggak, ya terlibatan, ya dengan siapa ya, dengan sekolah, ya, dengan teman-teman. Jangan dikira dengan teman-teman tidak menjadi catatan, itu jadi catatan. Lalu di sini kasih kolom komentar, tuh ya. Itu saya kira teman-teman kalau kaitannya dengan mengajar. Nah ini sebenarnya saya mau ngasih tahu ke sini ya, ke daftar isinya. Jadi nanti teman-teman nggak bingung kalau lihat buku, ya. Kalau lihat buku banyak, misalnya berapa halaman ini apa, kamu lihat ininya. Ini sebenarnya mau bilang tentang langkah melakukan penelitian tindakan kelas gitu ya, tapi terintegrasi dengan kegiatan PPK. Nah ini lihat ya, mulai dari pendahuluan, sekarang baru sampai sini sebenarnya. Nanti besok nih pengumpulan data dan lain sebagainya, itu data apa namanya, instrumen-instrumennya bisa diambil di modul ini. Kan ada teknik pengumpulan datanya cuma 2 kok sebenarnya, wawancara kan udah lewat, paling tinggal observasi sama tes. Instrumennya dia tinggal buat lembar tes ya, seperti Siva nanti lembar tesnya kan udah ada, misalnya siswa praktekkan lah ini itu namanya lembar tes praktek perintahnya, tinggal nanti Siva membuat lembar penilaian praktek. Yang lain juga sama ya. Terus berikutnya analisisnya seperti apa, nanti ada pertemuan berikutnya. Nah sebenarnya teman-teman kan berenang dulu nih, nggak dikasih teori, makanya proposalnya kan udah nanti aja dibuat di belakang karena instan gitu. Kalau kuliah kan dari proposal dulu baru ke lapangan, akhirnya ke lapangannya nggak nyampe kan waktu kuliah karena waktunya nggak cukup. Nah sekarang udah di lapangan, kalau kita teori nanti nggak nyampe tuh ambil datanya. Makanya sekarang nyambung dari mata kuliah PTK yang lalu semester 6 masuk ke lapangan ambil data. Jadi saya nggak ngulang di sini. Tapi nanti insya Allah sama Bu Noneng bagian penulisan artikel itu nanti akan ada di bagian terakhir ya. Contoh judul PTK, contoh proposal dan seterusnya. Teman-teman bisa apa namanya, bisa ambil di sini gitu ya. Nah, ini akan saya berikan ke teman-teman yang ada di grup Classroom Action Research CAR ya. Tapi Bu saya mah kan nggak praktek Bu, saya nggak PPL. Tetap boleh membaca ini karena setelah membaca saya mau minta pendapatnya ya. Apa sih yang harus dilengkapi, apa yang kurang dipahami gitu ya. Nanti saya minta pendapatnya. Jadi ini buat yang ada di grup Classroom Action Research nanti bisa berkontribusi. Kalau belum masuk, silakan nanti gabung di situ ya. Silakan masuk grup. Kalau kamu dapat datanya dari mana, dari kelas, dari teman, dari siapa, tolong
diinfokan untuk masuk ke dalam grupnya. Grup apa tuh? Coba saya cek dulu di sini. Grupnya kalau nggak salah Classroom Action Research. Banyak banget ini ya. Ini pembimbingan 2023. Ini nyampe ini kemana-mana. Ah ini nih di sini. Pastikan teman-teman ada di grup Classroom Action Research. Nanti saya satu tempat aja. Sumbernya ada di situ. Yang SMA 4 udah di sini semua belum? Saya tanya nih sekalian. Belum, Bu. Sana semua? Hah? Belum ada di grup itu? Belum, Bu. Aduh, pelanggaran dia mah didatengin sama emaknya masuk ke rumahnya langsung. Orang rumahnya di sini. Ini nih rumahnya ini nih. Join ini nih. Ya, Bu. Saya copy deh. Terus yang SMA, yang Bu Noneng bisa dicek nggak Bu Noneng siapa aja yang belum, siapa yang udah di situ? Ada yang hadir nggak Bu Noneng? SMA 6. Ayo SMA 6 kalau mau minta tolong, mau PTK yang kelasnya Pak Lutfi, Pak Yusuf ada nggak? Masuk ke sini Arifal, teman-temannya pindah ke Classroom Action Research supaya saya satu tempat ngasih. Iya Bu Noneng? Ya, Bu, baik. Ya, SMA 6 baru ada Siva deh, Bu. Siva. Yang sama Pak Lutfi siapa Siva? Yang sama Pak Lutfi itu Rikza, terus Azriel sama Adil. Siapa? Yang satu, yang depan pertama siapa? Rikza, Azriel sama Adil. Mereka udah praktek juga? Udah. Kalau mereka ini Bu, mereka kan lebih ke SKI ya. Jadi kemarin itu lebih ke presentasi gitu Bu, tiap kelompoknya. Ya terserah kan, kalau kayak gitu mah modelnya kan metode ya, kaitannya dengan metodenya. Terserah ya, metodenya dia, jadi pakai presentasi. mau presentasi ke, mau studi kasus ke, mau apa juga bebas. Nah cuman dia merencanakan nggak penelitian kelas, karena Pak Lutfi juga perlu perlu karya PTK gitu. Nanti dikabari ya. Kalau ini kamu sama Pak Yusuf kan? Saya Pak Yusuf. Si Rikza yang mana ya? Si Adil mah kan tahu. Adil mah ngajar kan? Masih rajin ngajar apa ada di sekolah? Masih ngajar juga Ibu. Lari-lari ya tuh. Iya. Sebenarnya saya juga Ibu sambil ngajar. Jadi kalau di sekolah itu paling selesai dari sekolah yang saya tempat ngajar itu baru ke sekolah gitu. Makanya kemarin saya juga rada bingung gitu kan mau nginiinnya dapat gak ya kira-kira gitu kan buat yang PTK ini gitu Bu. Nah itu karena fokusnya banyak ya. Kalau fokusnya enggak mah mungkin cukup waktu. Jadi kalau yang ngajar-ngajar itu harus punya energi yang lebih ya. Karena lari sana, lari sini gitu kan. Ya kalau bisa ngajarnya masih bisa dialihkan. Banyak kok adik kelas itu pada kosong. Adik kelasnya kan ada pada. Kalau untuk ngajar mah bisa itu. Jadi dicari penggantinya atau ketika ngajar didampingi. Kamu ngajarnya pagi apa siang? Saya ngajarnya pagi Bu. Nah kelas siang tuh banyak. Kelas siang banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu dikomunikasikan sama dosen, dicari solusinya untuk siapa yang praktek, ngedampingin kamu aja dulu yang rumahnya deket, ngedampingin kamu tuh rezeki banget kan. Jadi dianya bisa jalan praktek, kamunya juga bisa. Gitu harusnya diobrolin di awal ya. Oke. Kelas pagi sore nih biasanya yang pada ngajar. Terus si Rikza dia dari pagi biasanya Bu dia. Soalnya nanti kabarin suruh hubungi saya ya. Oh iya. Atau hubungi Bu Noneng lah. Bu Noneng suruh mereka merencanakan PTK, minimal dia dapat aja. Biar Pak Lutfinya juga ke bawah juga. Mumpung masih bisa dikomunikasikan sama Pamong ya. Karena masih nyambung ya. Kalau saya ke SMA 4 malah kurang kenal sama guru-gurunya karena bukan udah senior kan. Kalau yang Pak itu masih seangkatan lah, masih bisa saya bilang tolongin ini, tolongin itu, mau. Oke ya, maksudnya sama-sama inilah, sama-sama bisa. Kalau yang SMA berarti cuma Siva doang ya Siva ya? Berarti yang pertama kan harus tahu jadwalnya dulu. Coba jadwal-jadwalnya, Rival, jadwal ngajar kamu kasih ke saya ya.
jadwal sama materinya. Bingung Rival ya, Rival. Ya, Bu. Nanti di grup aja, biar saya tahu materinya apa, terus kapan, terus saya mau nanya siapanya, sehingga nanti minimal setiap orang punya satu project aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ya, biar Ya, nanti Bu. habis ini nanti dicek ya aja. Terus kalau yang di Bu Isna di SMA di SMP itu Bina Insani Boswa ada siapa nih? Hadir nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Bu Isna nggak ada ya Bu Isna? Anaknya Bu Isna ada nggak sini Bu Isna? Anaknya Bu Isna? Oke, nggak ada anaknya Bu Isna ya? Emaknya ada, anaknya nggak ada nih. Kalau Hamidi di mana Hamidi? Hamidi. Si Hamidi di mana? Wah, Hamidi nggak noleh nih. Hamidi nggak bisa ini respon? Oke. Hamidi. Tidak ada Hamidi. Hamidi ada yang tahu si Hamidi di mana? Tadi habis dari kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Makanya ini ada dua nih orang nih kalau nggak ada. Dapur apa ke kamar mandi? Di sekolah mana kamu Hamidi? Di SMP 1 Bogor, Bu. Oh iya, saya lihat wajahnya bingung nih di mana ya ketemunya. Apa SMA 5 gitu kan? Apa di SMA? Saya kan penyerahannya SMA 5 sama SMA 1 ya. SMP Iya, ya? Bu. SMP apa SMP? SMP. Oh iya itu ada Bu Latifah itu ya di situ. Kamu udah ngajar belum? Sudah, Bu. Sudah 3 pertemuan. Materinya tentang apa? Tentang sholat gerhana. Kamu pakai metode apa? Metode Korsel sama apa tuh talking stick. Kamu mau improve ke PTK yang mana? Mau improve? Ambil datanya. Udah dipakai lembar evaluasi nggak penilaian? Udah ambil nilai belum? Udah, Bu. Udah ambil nilai. Kamu bisa jadikan data PTK, tapi kamu mau angkat yang mana boleh? Mau talking stick kayak, mau yang Korsel gitu ya. Untuk bisa dijadikan penelitian tindakan kelas pada materi PAI di SMP gitu. Pada mata pelajaran PAI di SMP. Ya, tinggal diapakan? Tinggal ketika kamu ngajar tuh ada teman kamu yang observasi kamu. Ada nggak? Belum ya? Ada, Ibu. Kebetulan itu berdua di kelas. Oh ya kan kemarin suka dibilang ya karena waktunya pendek jadi peer teaching ya. Iya, Ibu. Ya udah kayak gitu aja caranya teman-teman lakukan peer teaching. Jadi peer teaching itu manfaatnya untuk apa? Untuk observer. Itu. Oke ya. Hamidi ada di grup classroom nggak? Siva udah di grup classroom belum Siva sama Hamidi? Belum, Ibu. Belum, Bu. Kemana ngasih ininya? Ngasih infonya? Ngeblas lagi ya saya tadi ntar saya sasar lagi deh. Nanti saya siapin instrumennya ke situ. Ini instrumen buat observasi pembelajaran gitu ya. Kalau tes mah kan kamu yang bikin sesuai dengan RPP yang kamu ada itu, ada tujuan pembelajarannya. Oke ya, kalau instrumen ngajar mah standar lah. Kayak gitu. Ada lain nggak? Udah ada nih, udah ada siapa sekarang? Ada nambah nggak temennya Bu Isna? Temennya Bu Isna. Ada Hesti, Bu. Ada Hesti itu di SMP Bina Insani. Hesti baru tuh Hesti. Hesti baru masuk Hesti. Iya, Ibu. Kamu udah ngajar belum? Udah sempat ngajar, Ibu. Suaranya kecil banget ya Hesti. Maaf, Ibu lagi kerja. Oh lagi kerja. Udah nggak apa-apa. Nggak usah di off aja. Oke, makasih ya.
Oke ya, jadi nggak gampang ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih itu perlu pengorbanan ya. Jadi teman-teman silahkan rencanakan lagi dengan matang. Pada prinsipnya PTK itu pasti memperbaiki pembelajaran. Yang dibidik siapa? Siswa. Apanya biasanya? Hasil belajar. Kalau nggak hasil belajar, aktivitasnya dia di dalam kelas apanya? Motivasinya, keaktifannya, itu yang diangkat gitu. Nah, kalau yang paling gampang menurut saya ya hasil belajar aja. Toh ketika kamu ngajar tuh kan ngetes, ada evaluasi di akhir, tes ke siswa, buat tes tulis ya. Terus prediksikan waktunya. Buat tes tulis yang sifatnya nggak terlalu repot untuk menjawabnya gitu. Kalau pakai uraian boleh, tapi jangan banyak-banyak soalnya. Kalau mau pakai pilihan ganda silahkan gitu kan. Nah, itu lebih bagus dan sudah dirapihkan. Jadi dia tinggal silang aja selesai, tapi mengukur ke semua indikator yang dicapai dalam pembelajaran. Kalau yang sifatnya tes tulis, berbeda dengan tes praktek. Kalau tes praktek, itu tes yang digunakan untuk praktek. Perintahnya nggak seribet, paling cuma praktekan, udah siswa meraktekan. Kan kalau tes tulis juga sama, perintahnya cuma jawablah pertanyaan di bawah itu perintah tuh namanya. Kalau praktekan bisa praktekan penanganan jenazah. Petunjuknya misalnya siapkan alat dan bahan buat dalam bentuk kelompok, itu adalah petunjuk. Kalau dakwah tadi petunjuknya gimana? Misalnya buat kelompok, tentukan, pilih satu tema yang disiapkan, itu buat itu kayak gitu petunjuk-petunjuknya. Lalu apa? Kumpulkan bahan dan informasinya, susun dalam sebuah teks pidato, lalu sampaikan di depan kelas misalnya. Itu namanya petunjuk. Buat seperti itu, jangan nggak ada sama nih, karena kita nggak paham di keguruan, ketika nanti suruh buat soal, tolong dikumpulkan soalnya ya. Oh saya mah nggak pakai soalnya saya mah bentuknya makalah. Oh saya mah bentuknya penugasan gitu kan. Lah penugasan emang nggak ada petunjuk penugasannya ya. Itu yang dimaksud soal itu ya itu tadi soalannya petunjuk penugasan. Itu jadi termasuk ke dalam soal sebenarnya gitu. Gimana ya cara, coba teman-teman silakan gimana caranya supaya, kan ini nanti keputus lagi nih, ketemu lagi minggu depan temanya sudah mulai ke menganalisis data ya, menganalisis data dan seterusnya. Kalau ada yang mau direncanakan untuk PTK, itu bisa di grup Classroom Action Research, bisa di situ. Kalau yang anak SMA, kalau yang di SMA 4, SMA Bu Noneng SMA 6, yang SMP Bu di ISNA, itu wajib itu siswa-siswanya peserta-pesertanya untuk bisa mencobakan PTK gitu. Jadi nanti namanya dipelajari modulnya yang nanti dikirim di Classroom ya. Terus kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami bertiga, ada Bu Noneng, ada saya, ada Bu Isna gitu. Dan teman-teman yang praktek di sana itu harus istilahnya mungkin diupayakan untuk bisa menguji coba ya. Kalau nanti tidak menguji coba, kami mau ngebimbing apa ke teman-teman nulis artikelnya gitu. Nanti toh kalau kamu mau bikin skripsi, ketemu kita lagi gitu istilahnya. Terus kamu kesulitan, lalu kamu lambat dalam lulusnya gitu kan sayang banget gitu. Sementara kamu bisa melatihnya dari sekarang gitu. Oke ya, saya mau tunjuk isi itu kayaknya nggak masuk nih. Siapa namanya Siti. Misal nih, saya kasih contoh satu aja nih. Jadi pengalaman yang satu ini akan berdampak kepada pengalaman yang lain gitu. Kalau kamu sudah bisa di PTK, maka kamu akan mudah untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Contohnya adalah
Mana ya tadi? Ini saya tutup dulu. Ini udah ya, nanti dia ada dibaca lagi. Akan ada di recent. Ini contohnya gini ya. Kita geser nih ya. Modul bukan di sini. Modul adanya di Pensus. Bentar ya. Pensus 2023. Ada modul. Oke. Nah, namanya udah ada Bu Noneng, udah ada nama saya, tapi bimbingannya nggak melakukan ini, kan mubazir, sayang. Ya, sementara dosennya mengarah-arahkan, pas bimbingannya punya kesempatan yang memungkinkan, tidak dimanfaatkan gitu. Ini saya mau ngasih contoh. Dia misalnya PTK kemarin. Kalau yang mata kuliah saya mungkin mereka punya perbendaharaan yang udah ke lapangan, yang udah bikin proposal, itu mungkin sudah ada ya. Kalau yang belum mengalami kesempatannya. Judul PTK sebentar. Nah ini contoh. Contohnya misalnya satu aja nih ya, misalnya apa nih? Nih, yang familiar sama kita tuh apa misalnya? Nah ini misalnya, nomor 12, penerapan metode Project Based Learning pada pembelajaran SKI. Ya, dalam meningkatkan motivasi belajar. Ini namanya juga artikel. Kalau artikel nggak sedetail skripsi. Kalau skripsi kan harus ditulis di kelas mana, sekolah apa gitu ya. Kalau artikel mah beda, harus lebih seksi sebenarnya. Apa artinya nggak ribet gitu, simple. Orang mau baca itu tertarik gitu. Makanya nggak bikin pusing, judulnya singkat-singkat aja. Contoh lagi misalnya upaya meningkatkan minat dan hasil belajar fisika siswa ya dengan metode mind mapping. Sebenarnya cukup begitu. Nggak disebut sekolahnya. Peningkatan minat belajar siswa melalui media pembelajaran berbasis teknologi informasi misalnya. Nah ini kan PTK. Kenapa cirinya? Itu tadi peningkatan, ya meningkatkan, itu ada kata improvement-nya. Ini pakai metode penelitian tindakan kelas. Lalu dia mau buat skripsi, Bu saya pengen buat skripsi. Bisa nggak? Bisa. Ini digeser ini. Tetap pakai TI, ya tetap teknologi informasinya dibawa juga, ya. Terus itu jadi media nih, solusinya media ini diangkat juga. Tinggal diganti pengaruh. Nah ini yang Padol lakukan nih, pengaruh. Nanti sharingnya bisa dengan Padol deh kalau cerita eksperimen. Pengaruh apa? Media pembelajaran berbasis teknologi terhadap, kalau yang kemarin minat, sekarang ganti hasil belajar siswa. Itu udah aman, ya. Udah beda, yang satu PTK, yang satunya eksperimen. Kalau udah bilang pengaruh media, itu udah eksperimen. Nah, cara eksperimen beda dengan cara PTK. Kalau eksperimen harus ada 2 kelas, ya dimasukin tuh. Makanya agar lebih ribet, saya tidak menganjurkan, yang praktis adalah PTK kalau saat ini lagi PPL. Nanti kalau skripsi tinggal ambil eksperimennya. Gitu. Kalau kepenuhan di eksperimen tinggal geser ke R&D gitu. Jadi begitu teman-teman caranya. Nah, sekarang tuntaskan dulu PTK ya sambil berdarah-darah, capek ngajar segala macam ya, kerjakan. Nanti pas proposal skripsi geser sedikit gitu. Jadi geser metodenya, fokus-fokus ininya masih ada hubungannya dengan penelitian. Terus nanti Bu kalau publikasi, nah kalau publikasi masih senada itu boleh. Jadi sekarang hasil kamu skripsian nih, PPL nih, ada publikasi tapi masih sejalan dengan skripsi kamu, masih diakui. Asal publikasinya mandiri, bukan publikasi yang buat setoran ke prodi ya, luaran PPL bukan, mandiri, kerja mandiri. Makanya setiap orang, setiap kamu harus mencobakan secara mandiri penelitian tindakan kelas, gitu ya.
Oke, itu intinya. Modul ini saya minta teman-teman untuk baca, jadi nanti silahkan dipelajari lagi. Saya kira cukup untuk teman-teman hari ini dapatkan informasi-informasi terkait pengajaran, terkait penelitian tindakan kelas, terkait menggeser PTK menjadi eksperimen ataupun R&D. Ilmunya nggak sekarang sebenarnya, tapi mappingnya udah saya kasih tahu gitu. Kalau kamu memulai itu efek-efek dominonya sampai banyak, bahkan bisa kepakaran kamu. Makanya ketika lihat tema-tema, carilah tema-tema yang kamu menarik. Ketika mau cari solusi, carilah solusi-solusi yang kamu yang cocok dengan materi itu dan yang kamu juga kuasai, gitu. Yang kamu tertarik untuk mengembangkannya. Baik, teman-teman semua, ada tanya nggak? Oke, kalau yang belum masuk ke Classroom, silakan bergabung ke Classroom. Sebentar lagi saya akan meluncurkan modulnya. Silakan dicari di bagian instrumen, karena penelitian itu harus ngumpulin data, dan kekuatan data itu ada di instrumen. Jadi instrumennya silakan di-download, diambil. Ada tanya nggak, teman-teman semua? Mudah-mudahan tidak puas, ya, dan juga waktunya sudah cukup. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke bagian instrumen, ya, instrumen pengumpulan data penelitian. Ya, walaupun teman-teman udah ke lapangan, ini ya ketinggalan nggak apa-apa. Tapi kalau ada teman-teman mau request tema-temanya yang kaitannya dengan ngajar, dengan penelitian, silahkan nanti sharing di grupnya Classroom Action Research. Itu aja ya. Mohon maaf semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Ibu. Rival udah bisa join ke grup Classroom-nya? Udah, Bu. Udah bisa ya, berarti bener ya. Oke. Udah, Bu. Oke, saya close ya. Saya mau kirimin modul. Baik, Bu.